Nah, padahal JIS sendiri sudah berbenah begitu rupa, sudah dijadikan ajang kampanye kesana kemari oleh Anies, digunakan untuk sholat id, digunakan untuk jualan kaos dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak digunakan, tidak dipilih untuk Piala Dunia. Makanya Anies ingin memamerkan ini, tapi bukan untuk ajang olahraga, untuk para ulama alumni Timur Tengah. Itu yang menjadi kemudian lucu begitu menurut saya. Nah, ini kan stadion untuk olahraga. Kenapa digunakan sepak bola untuk... Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bukan yang dicalonin sama Nasdem, bukan. Ini masalah Anies yang akan mengajak ulama alumni Timur Tengah untuk main bola di Jakarta International Stadium. Jadi, JIS ini rencananya mau digunakan oleh Anies Baswedan untuk mengajak para ulama alumni Timur Tengah yang tergabung dalam jalinan alumni Timur Tengah Indonesia untuk main bola di sana. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Jati Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, yaitu Febrian Amanda, pada saat Silatnas dan juga Munas Jati yang pertama kali digelar di Jakarta. Nah, di sana itu ada, selain Anies Baswedan, alumni-alumni Timur Tengah ini beberapanya ada ulama juga, kemudian juga ada Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kemudian juga ada mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, dan juga ada Hidayat Nur Wahid, dan beberapa tokoh-tokoh yang memang mereka ini alumni dari Timur Tengah, bersekolah di sana. Nah, kemudian Anies Baswedan mengajak mereka untuk main bola di Jakarta International Stadium, tujuannya untuk mengajak mereka supaya sehat, karena kesehatan itu penting. Ngeles aja sebetulnya karena memang ya buat ajang pamer. Jadi JIS ini dipamerin bahwa ini loh hasil karya gue, katanya Anies. Nih, silakan kalian main bola di sini. Mumpung JIS ini nggak digunakan home base-nya Persija dan juga nggak dipilih sebagai venue Piala Dunia U20 tahun 2023. Jadi ini sebetulnya cuma pelarian aja. Jadi karena kekecewaan Anies, stadion ini nggak digunakan untuk venue Piala Dunia, akhirnya ya udahlah alumni Timur Tengah diajak main bola di sana aja. Nah, kemudian jangan pernah beranggapan bahwa mereka ini akan main bola pakai daster kayak yang digunakan Rizik Sihab. Enggak. Ya, kalian emang pernah tahu tim dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Jordania, Kuwait pakai jubah kalau main? Enggak kan? Mereka tetap pakai jersey olahraga. Karena apa? Karena mereka atlet. Nggak tahu kalau yang ini mau diajak Anies nih nanti mau pakai baju apa. Nah, kemudian kenapa JIS ini, Jakarta International Stadium ini, akhirnya tidak jadi home base-nya Persija? Nah, ini kita beralih dulu dari Anies tadi ya. Karena saya tahu kalau misalkan bahas Anies, nanti pasti pemujanya, pendukungnya akan membanjiri kolom komentar kemudian mengatakan saya ini tukang fitnah, tukang adu domba. Ya suka-suka mereka lah, namanya juga kadrun, ya nggak? Nah, kemudian beralih ke Persija. Kenapa Persija kok akhirnya tidak memilih JIS sebagai home base-nya? Mereka memilih Stadion Patriot Candrabaga yang ada di Bekasi. Si Direktur Persija, yaitu Muhammad Prapanca, mengatakan bahwa proses verifikasi dari PT Liga Indonesia ini memang sudah berlangsung sejak dulu. Takutnya kalau misalkan mendaftarkan JIS, nanti pada pertengahan liga akan terjadi
belum selesai verifikasinya, kata si Prapanca. Tapi kalau menurut saya, Prapanca ini takut nanti kalau misalkan pada tengah-tengah musim, tengah-tengah liga menggunakan JIS, ternyata stadionnya mau dijadikan reuni misalkan 212 atau mau dijadikan ibadah misalkan ya, nanti akan terusir mereka. Makanya mereka nggak mau. Mereka lebih memilih Stadion Patriot Candrabaga yang ada di Bekasi dan juga alternatifnya yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Nah, kenapa kok memilih Bekasi dan juga GBK? Beragam komentar dari Jackmania yang saya lihat di Twitter, di laman berita di detik.com dan sebagainya mengatakan bahwa mereka sebetulnya terlalu jauh kalau harus menonton di JIS. JIS kan ada di Ancol, di Jakarta Utara. Sedangkan mereka lebih senang kalau ada di GBK karena ada di Jakarta Pusat. Kemudian juga lebih menjangkau dari supporter Persija atau Jackmania yang ada di sekitaran Jabodetabek. Kalau harus ke JIS, jauh. Butuh waktu yang lebih lama, butuh biaya yang lebih banyak. Kemudian juga belum lagi kondisi Jakarta lagi macet, apalagi kalau misalkan banjir, hujan, butuh waktu yang lebih lama lagi. Nah, mereka lebih menyarankan menggunakan GBK. Tapi karena GBK saat ini masih proses renovasi, perbaikan rumput sampai nanti kemungkinan sampai bulan Desember, makanya dipilihlah Stadion Patriot Candrabaga yang ada di Bekasi ini. Tapi kemudian banyak berita simpang siur, spekulasi terutama, mengatakan bahwa JIS ini sewanya mahal. Padahal sebetulnya enggak. Sebetulnya enggak mahal. Bukan enggak mahal, enggak pernah disebutkan berapa biaya sewa di JIS ini. Tapi sebetulnya kalau untuk Persija sendiri, seharusnya tidak menyewa di sana. Tapi Direktur Persija ini mengatakan kalau harus menggunakan JIS ribet dengan alasan prosedurnya ribet. Padahal sebetulnya untuk Persija sendiri tidak boleh ada prosedur yang ribet ini karena padahal awalnya pembangunan JIS ini dulu adalah memang pada waktu zaman Ahok menjabat sebagai gubernur adalah tujuannya untuk menggantikan home base Persija yaitu Stadion Lebak Bulus yang digusur karena proyek MRT. Stadion JIS ini yang dulu bernama Stadion BMB itu dialihfungsikan untuk menjadi home base-nya Persija. Sudah seharusnya Persija mendapatkan tempat di sana, tapi kenyataannya sampai sekarang ya tahu sendiri si Prapanca ini bilang bahwa ini nanti ribet prosesnya, apalagi verifikasi dari PT Liga Indonesia, kemudian juga di Liga Indonesia tahun ini sampai tahun depan, ini kan memang sudah dibuka untuk penonton yang boleh menonton dan sudah menerapkan sistem home dan away. Artinya tuan rumah ini boleh menyelenggarakan pertandingan yang dihadiri oleh penonton. Nah, itu dia verifikasi yang harus dilakukan oleh tim dari PT Liga Indonesia. Nah, kemudian dari JIS sendiri ternyata juga tidak dipilih menjadi venue dari pertandingan Piala Dunia U20 tahun 2023. Padahal JIS ini dibangun dengan biaya yang cukup besar, meskipun biayanya ini dari pemerintah pusat. Dibangun dengan begitu megahnya, kemudian juga dengan beberapa fasilitas, mungkin yang bisa pemirsa lihat ya di samping ini, fasilitas yang dimiliki oleh Stadion JIS ini. Silakan dibaca sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana fasilitas dari JIS ini memang sebetulnya luar biasa. Tapi, kenapa kok tidak dipilih menjadi venue dari Piala Dunia sendiri? Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengatakan, sebetulnya Piala Dunia U20 ini sedianya digelar pada tahun 2021. Tapi kemudian karena rencananya tuan rumahnya adalah Cina. Tapi karena dihantam badai pandemi, akhirnya Cina memberlakukan lockdown dan tidak boleh ada event apapun. Kemudian Piala Dunia U20 ini ditunda. Nah, setelah ditunda, akhirnya FIFA menawarkan
siapa yang mau menjadi tuan rumah. Kebetulan Timnas Indonesia U20 masuk ke putaran final Piala Dunia U20 dan akhirnya menawarkan diri. Dan rencananya akan digelar tahun 2023 nanti, ya pertengahan tahun lah, antara bulan Mei, Juni, atau Juli kemungkinan. Nah, pada prosesnya, JIS ini kemudian dibangun dengan fasilitas yang luar biasa, meskipun pakai biaya negara, meminjam uang dari pemerintah pusat, dengan sedemikian mewahnya, dengan harapan nantinya akan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa enggak? Ketua PSSI Muhammad Iryawan ini tetap ingin stadionnya yang digunakan adalah 6 venue yang sudah ditetapkan. Dan ini menyebar di seluruh Indonesia. Yang pertama, ada 3 stadion yang sudah terverifikasi karena memang memiliki kualitas dan juga sarana prasarana yang penunjang yang sudah cukup baik. Yang pertama sudah jelas Stadion GBK yang ada di Senayan, Jakarta. Kemudian ada Stadion Gelora Bung Tomo yang ada di Surabaya dan juga Stadion Manahan yang ada di Kota Solo. Ini 3 stadion yang sudah memenuhi syarat, sudah terverifikasi. Kemudian ada 3 stadion lagi yang akan dijadikan tuan rumah, tapi masih diberikan waktu untuk melakukan pembenahan, perbaikan, dan sarana prasarana tambahan. Ada Stadion Jakabaring yang ada di Palembang, kemudian ada Stadion Sijalak Harupat yang ada di Bandung, dan Stadion Iwayan Dipta yang ada di Gianyar, Pulau Bali. 3 ini. Kenapa JIS nggak dipilih? Muhammad Iryawan mengatakan supaya terjadi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Karena di Jakarta sudah menggunakan Stadion GBK, maka tuan rumah Indonesia tidak mau ada 2 stadion dalam satu kota yang digunakan. Akhirnya dipilihlah Gelora Bung Karno. Nah, padahal JIS sendiri sudah berbenah begitu rupa. Sudah dijadikan ajang kampanye kesana kemari oleh Anies. Digunakan untuk sholat id, digunakan untuk jualan kaos dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak digunakan, tidak dipilih untuk Piala Dunia. Makanya Anies ingin memamerkan ini, tapi bukan untuk ajang olahraga, untuk para ulama, alumni Timur Tengah. Itu yang menjadi kemudian lucu begitu menurut saya. Nah, ini kan stadion untuk olahraga. Kenapa digunakan sepak bola untuk, ya kalau bukan sebagai ajang pamer ya untuk apa gitu loh. Nggak ada lagi. Karena memang ya karena prestasinya nggak ada. Jadi yang dipamerkan di sesuatu yang remeh-temeh begitu. Nah, kemudian buat Pak Anies, saran saya nggak usah kecewa Pak. Jangan berputus asa, tetap semangat, tetap menggunakan stadion Jakarta International Stadium ini, ya mungkin untuk acara reuni 212, kemudian untuk acara ibadah, kemudian juga kampanye kalau misalkan berkenan, silakan digunakan untuk itu aja. Kalau untuk ajang olahraga nanti, kalau misalkan memang dibutuhkan. Dan saran saya, jangan lupa Pak, sewanya jangan mahal-mahal. Setuju? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia. Indonesia All-Star Under-20 menjalani latihan di lapangan latih Jakarta International Stadium pada Sabtu kemarin. Latihan sendiri digelar untuk menghadapi International Youth Championship 2021 atau IYC yang ditunda tahun lalu. Ini merupakan latihan hari kedua setelah tim asuhan Ilham Romadona kembali berkumpul. Di